Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in lahum bi ihsani ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Puja dan puji syukur mari kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah begitu banyak memberikan kita nikmat. Di antaranya nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba yang selalu bersyukur sehingga Allah tambahkan kenikmatan untuk kita. Amin. Sholawat dan salam semoga terlimpah ruahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin. Apa kabar anak-anak hebat? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum materi kita mulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita membaca suratul Fatihah. Berharap hari ini pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pelajaran 5. Rasulullah idolaku. Mari kita sama-sama bernyanyi Nabi dan Rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Syu'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itu semuanya Nabi kita orang Islam. Ya Nabi, ya Rasul. Mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surga nanti. Amin. Para Rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka wajib kita ketahui dan imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada Rasul. Seorang muslim wajib membenarkan semua Rasul dengan sifat-sifat, kelebihan, dan keistimewaan masing-masing. Para Rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada manusia. Salah satu dari Rasulullah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah teladan umat, teladan utama, yaitu uswatun hasanah bagi manusia. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bagian A. Kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Siapakah Nabi Daud?
Nabi Daud bin Ibsha bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Nasyun bin Wainadab bin Irmi bin Hashrun bin Farid bin Yahuza bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim bin Khalil. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'di wa atayna Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Ia juga memahami bahasa burung-burung, binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud alaihissalam selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya. Ia menunduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak, karena tidak kaku seperti baju besi biasanya yang dibuat dari besi lembaran. Tentang mukjizatnya ini disebutkan dalam surat Saba ayat 10-11 dan surat Al-Anbiya ayat 80. Allah Subhanahu wa taala memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud guna melindungi prajurit dari serangan musuh Allah. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling, serta banyak beramal soleh. Keberaniannya luar biasa, dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya, ia mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Pelajaran yang perlu kita petik dari kisah Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihissalam pencipta baju besi. Nabi Daud alaihissalam bersuara bagus. Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa.
sikap kebiasaanku. Insya Allah aku selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah aku akan selalu memuji kebesaran Tuhan dan ciptaannya dengan cara bersenandung dalam hati dan lisan. Bagian B. Kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam. Siapakah Nabi Sulaiman? Sulaiman bin Dawud bin Isya bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Nakshun bin Uwainazab bin Irm bin Hashrun bin Faris bin Yakuza bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Sulaiman adalah putra Daud. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja. Mukjizatnya yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menundukkan jin-jin untuk melayani Sulaiman. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng. Ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuasaan pada Sulaiman alaihissalam atas setan-setan yang kafir sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberinya mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam terdapat dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 15-44. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya. Pelajaran yang perlu kita petik dari kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya raya dan berkuasa, tapi tetap rendah hati, patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian C. Kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Perhatikan dan cermati serta baca Quran surat As-Saffat ayat 123. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Artinya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Quran surat As-Saffat ayat 123. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya Bani Israel yang menyembah patung berhala bernama Ba'al. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka, menentang, dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, maka Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik. Mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan
Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang beriman lainnya selamat sebab mereka telah pergi lebih dahulu meninggalkan negeri itu. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ilyas yaitu Nabi Ilyas senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Bagian D, kisah teladan Nabi Ilyasa alaihi salam. Siapakah Ilyasa itu? Ilyasa adalah As-Sabat bin Idi bin Sultim bin Afrahim bin Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim bin Khalil. Nah, mari kita cermati ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wal Yasha' wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Shadaqallahul Azim. Artinya, dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Quran Surat Al-An'am ayat 68. Nabi Ilyasa adalah keponakan Nabi Ilyas alaihi salam. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas alaihi salam di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Ba'labak. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia, Ilyasa menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai nabi setelah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyasa alaihissalam melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyasa kembali taat kepadanya. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyasa alaihissalam, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur, karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah ia wafat, kaumnya Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah yang dibawa Nabi Ilyas alaihissalam. Hari demi hari semakin kupur kepada Allah. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan pada saat-saat seperti itu. Lahirlah Nabi Yunus alaihi salam. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ilyasa adalah Nabi Ilyasa alaihi salam adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyasa alaihi salam mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram, dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya adalah penyebab kesengsaraan dunia dan akhirat. Sikap kebiasaanku. Insya Allah aku akan rukun dengan siapapun. Insya Allah aku selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagian E, kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Amnador bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nijar bin Ma'ad bin Adnan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul, dan tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah ayahnya telah lebih dahulu wafat, sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu masih dalam kandungan ibunya, kira-kira masih berusia 2 bulan. Abdullah bin Abdul Muttalib sebagai ayah tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwarisi putranya. Abdullah hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Muhammad bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia pada masa itu.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa bayi diasuh oleh Halimah. Setelah usia lebih kurang 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali Muhammad kepada Aminah. Pada masa kanak-kanak, Muhammad kecil selalu diajak pamannya, Abu Thalib, mengembala kambing. Ia senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu, paman Muhammad sering menyebutnya si cerdas, yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, dan sangat jujur, sehingga ia diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Khadijah. Karena kejujurannya, Khadijah jatuh cinta padanya. Khadijah akhirnya menjadi istri Muhammad. Pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi rasul, berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah terhadap berhala. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berkhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang digunakannya adalah di Gua Hiro, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah. Dia lakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Pada hari ke-17 dari bulan Ramadan, saat itu Muhammad SAW mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu, di saat aku sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampiriku seraya berkata, "Bacalah." Aku tidak dapat membaca, jawabku. Malaikat lalu memelukku hingga aku merasa bahwa kematian sedang menghampiriku. Ia melepaskan diriku lalu berkata lagi, "Bacalah." Aku tidak dapat membaca, jawabku. Ia kembali memelukku lagi hingga aku merasa kematian tiba. Kemudian ia melepaskanku sambil berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Aku lalu mengucapkan kata-kata yang dituntunkan malaikat Jibril itu. Hafal seolah-olah tertulis dalam hatiku. Itulah wahyu pertama yang turun kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keterangannya ada pada Qiyas Al-Alaq 1-5. Dari kisah Nabi Muhammad SAW tadi, pelajaran yang perlu kita petik yaitu Nabi Muhammad SAW lahir bertepatan pada tahun gajah atau tahun 571 Masehi. Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Di waktu kecil, sering membantu mengembala kambing. Pada usia muda, rajin bekerja dan tangguh. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang jujur dengan gelar Al-Amin. Nabi Muhammad pada usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran di Gua Hiro. Cinta dan sayang kepada anak yatim. Nabi Muhammad adalah Khatamul Anbiya, yaitu Rasul terakhir. Karena materi kita sudah selesai, mari kita sama-sama tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.